Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Pak. Yang Pak. Ya, oke. Apa kabarnya, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Ya. Ah, Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi-materi pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah untuk bab-bab sebelumnya sudah selesai dan kita akan masuk materi baru. Ya. Materi pada pertemuan hari ini adalah ceramah. Ya, kita akan belajar mengenai teks ceramah. Seperti biasa, nanti setelah pembukaan ini, kalian bisa masuk ke Google Classroom. Kalau nanti ada kendala sinyal dan sebagainya, nanti materi yang lebih jelas akan bisa kalian saksikan melalui WA Group. Ya, untuk pembukaan ini, saya hanya memastikan bahwa kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Kalau sudah siap, maka akan kita lanjutkan di Google Classroom dan akan kita sesuaikan. Kalau nanti memang ada kendala, nanti akan kita sesuaikan dengan aplikasi-aplikasi yang lebih mudah terjangkau, misalkan WA Group dan sebagainya. Ya, silakan bagi yang sudah siap untuk nanti segera masuk ke Google Classroom dan jangan lupa mengisi daftar hadir sehingga kehadiran kalian bisa terpantau dan bisa tercatat di administrasi saya. Begitu ya, silakan anak-anak untuk segera masuk ke Google Classroom. Demikian untuk pembukanya, nanti kita akan lanjutkan di Google Classroom atau di WA Group. ini keluar Pak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maupun penyampaian suatu informasi untuk disampaikan di depan orang banyak atau halayak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Tidak selalu semata-mata berbentuk tulisan. Segala bentuk aktivitas berbahasa dalam suatu konteks tertentu disebut juga dengan teks. Oke, baik anak-anak. Tadi sudah Anda saksikan, kalian saksikan materi yang sudah saya tampilkan melalui slide PowerPoint, yaitu tentang ceramah. Di sana ada struktur ceramah, ada apalagi ciri-ciri kebahasaan ceramah, dan materi-materi yang sudah saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan sebelum nanti kita lanjutkan untuk proses berikutnya? Silahkan untuk ditanyakan jika memang ada yang kurang paham. Tidak ada yang mau tanya? Pak, perbedaan antara ceramah dan khutbah apa Pak? Oh, perbedaan ceramah dan khotbah. Oke. Jadi begini, ya. Ceramah itu adalah kata umum. Ya. Ceramah itu kata umum. Kata umum itu artinya masih ada kata yang di bawahnya. Contohnya begini. Bunga, bunga itu kata umum karena di bawahnya ada melati, ada mawar, ada kenanga dan macam-macam. Nah, ceramah itu adalah berbicara kepada halayak, itu disebut ceramah. Nah, ceramah itu terbagi atas dua hal. Jika ceramah itu terkait hal-hal tertentu, misalkan terkait dengan hal-hal yang religius atau agama di bidang-bidang tertentu, maka itu disebut khotbah. Ya, makanya di gereja ada yang mengatakan khotbah, di masjid ketika sholat Jumat itu ya khotbah, bukan ceramah. Ada yang di sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu khotbah karena pembicaraan di dalam khotbah itu lebih spesifik, yaitu bidang-bidang keagamaan. Ya. Sedangkan ceramah itu adalah kata umum. Ya. Jadi khotbah itu adalah bagian dari ceramah. Ya. Jadi perbedaannya apa? Ceramah dan khotbah itu begini.
khotbah adalah bagian dari ceramah. Ya, begitu ya. Ada yang lain yang belum jelas? Cukup jelas? Oke, saya berikan kesempatan lagi yang belum jelas sebelum kita lanjutkan proses berikutnya. Mbak Salwa, barangkali. Kalau perbedaan pidato dan ceramah apa, Pak? Pidato dan ceramah. Oke, Mas Irfan, saya jawab. Ini sebenarnya hampir seperti dengan tadi, ceramah itu sifatnya umum, sedangkan pidato adalah bagian dari ceramah. Jadi ceramah itu menaungi pidato dan khotbah. Kalau di bidang agama itu disebut dengan khotbah. Kalau di bidang ilmu-ilmu umum atau di bidang yang umum yang lebih luas maka itu disebut dengan pidato. Berarti pidato dan khotbah itu adalah bagian dari ceramah. Jadi kalau apa perbedaan ceramah, khotbah dan pidato? Maka jawabannya adalah pidato dan khotbah itu bagian dari ceramah. Ya, jadi ceramah itu terdiri atas khotbah dan terdiri atas pidato. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, karena waktu kita tidak banyak, kita akan segera melaksanakan kegiatan berikutnya. Seperti yang sudah tadi Anda saksikan di slide, bahwa setelah memahami materi ini, Anda akan segera saya minta untuk melihat contoh pidato atau video rekaman sebuah pidato. Setelah itu, silakan Anda mengikuti perintah yang harus Anda kerjakan, yaitu Anda mencari isi dari pidato itu, kemudian Anda menganalisis strukturnya, jadi menganalisis isi, menganalisis struktur, dan menganalisis kebahasaan. Bagaimana bahasa yang digunakan di dalam ceramah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Dina Mutiara Suci akan berbicara mengenai mengapa kita perlu bermedia sosial yang sehat, apa dampak yang akan terjadi jika kita tidak sehat dalam bermedia sosial, dan bagaimana solusinya agar kita bisa sehat dalam menggunakan media sosial. Berbicara mengenai sehat bermedia sosial ialah salah satu bentuk dari gerakan literasi media. Apa literasi media itu? Literasi media ialah istilah yang makin populer di Indonesia untuk menyebut berbagai aktivitas yang terkait dengan sikap kritis terhadap media. Oke anak-anak, demikianlah tadi proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian, dan ilmu yang sudah kalian dapatkan semoga membawa kebaikan dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dari saya, kembali lagi kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa terus mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini. Ya, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.